Nah, pagi ini Miss akan bercerita mengenai kisah Nabi Sulaiman. Nah, sebelumnya Miss mau tanya ini, anak Miss sudah pernah mendengar belum ya kisah tentang Nabi Sulaiman? Belum? Nah, oke, Miss akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Sebelum itu, Miss mau kasih tahu nih sama anak Miss bahwa Nabi Sulaiman merupakan nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Iya, benar sekali. Nah, baiklah, Miss akan mulai berceritanya ya. Kisah hewan dalam Al-Quran. Burung hut-hut pengantar surat. Oke, pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pengikutnya. Nah, pengikut Nabi Sulaiman ini terdiri dari manusia, jin, dan juga hewan. Nah, namun saat perkumpulan itu, Nabi Sulaiman tidak mendapatkan kehadiran burung hut-hut. Melihat ketidakhadiran burung hut-hut dalam pertemuan itu, Nabi Sulaiman pun marah. Dan Nabi Sulaiman mengancam akan menghukum burung hut-hut jika burung hut-hut tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Mendengar kabar itu, tak lama kemudian burung hut-hut pun datang dengan perasaan yang takut dan gelisah. Burung hut-hut pun berkata kepada Nabi Sulaiman sambil menunduk ketakutan dan berkata, "Kami telah melakukan perjalanan pengintaian ya Tuhan dan menemukan sesuatu yang sangat penting." Kata si burung hut-hut. Nah, selanjutnya burung hut-hut pun berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah." Di negeri mana anak-anak? Iya, di negeri Sabah. Yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Nah, mereka semua menyembah matahari dan menganggap matahari itu sebagai Tuhannya. Mendengar alasan burung hut-hut, Nabi Sulaiman pun memaafkan burung hut-hut karena telah memberikan informasi yang penting. Dan Nabi Sulaiman pun akan memberi peringatan kepada Ratu Balqis agar meninggalkan kebiasaannya yaitu menyembah matahari. Namun Nabi Sulaiman sangat kecewa kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun ingin memberikan pelajaran kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun menyuruh jin ifrit untuk membawa Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman dengan membawa singgasana dan istana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis sangat kagum melihat keindahan yang ada di istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi, Ratu Balqis sangat terkejut karena Ratu Balqis melihat terdapat istana dan singgasana ratunya yang ada di negeri Sabah pindah ke kerajaan Raja Sulaiman. Setelah Ratu Balqis melihat sendiri kebesaran Allah, Ratu Balqis menyatakan bahwa ia bersedia menyembah Allah dan mengajak seluruh rakyat di negeri Sabah untuk menyembah Allah. Begitulah kisah mengenai burung hut-hut pengantar surat. Nah, oke, sekarang setelah mendengar cerita ini, Miss akan bertanya sama Nana Miss, apakah bisa menjawab atau tidak ya? Pasti jika mendengarkan akan bisa menjawab semua pertanyaan yang akan Miss berikan. Nah, Miss akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, siapakah yang tidak menghadiri pertemuan yang diadakan Nabi Sulaiman? Ayo, siapa? Iya, benar. Burung hut-hut. Nah,
Siapakah ya yang menyembah matahari? Iya, Ratu Balkis. Nah, benar sekali. Ratu Balkis adalah ratu yang menyembah matahari. Nah, setelah itu pertanyaan yang ketiga. Di mana ya letak istana Ratu Balkis? Di mana? Ya, iya, di negeri Sabah. Nah, kemudian siapa ya yang memindahkan istana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman? Iya, benar. Jin Ifrit yang telah memindahkan istana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Oke, sampai sini dulu kita berceritanya hari ini. See you tomorrow. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.